Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan ini kita membahas implementasi Pancasila, yaitu implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya, Fonaha Hulu, dan saya Pandapotan Damani. Di pertemuan kali ini kita membahas implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap aspek kehidupan bangsa. Implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap aspek kehidupan bangsa, atau dengan kata lain Astagatra, berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 1978, peri kemanusiaan adalah daya serta karya, budi dan hati nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan di antara manusia sesamanya, tidak terbatas pada manusia sesamanya yang terdekat saja, melainkan juga seluruh umat manusia. Menurut Bung Karno, istilah peri kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam, tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Baik, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan gotong royong. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat keadilan. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lainnya, adil terhadap masyarakat, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap lingkungan dan adil terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada hakikatnya memberikan pemahaman terhadap manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pedoman dalam berperilaku harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan nilai-nilai tersebut tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah tersebut dapat diurai sebagai berikut. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Tiga, saling mencintai sama manusia. Empat, mengembangkan sikap tenggang rasa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela keadilan dan kebenaran. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. 10. Mengembangkan sikap
hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa sebagai individu yang beragama harus bisa menghargai orang lain, karena semua orang memiliki harkat dan martabatnya masing-masing. Bila dalam kehidupan tidak ada yang mengakui persamaan harkat dan martabat, pasti hidup manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan segala hal. Negara Indonesia sudah pasti tidak akan makmur dan sejahtera bila masyarakatnya tidak saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Agar kehidupan manusia, bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik dari negara-negara yang lain, maka masyarakat Indonesia perlu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Nilai-nilai kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Semua orang memiliki derajat yang sama dan persamaan hak di dalam menentukan kehidupan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, memiliki agama antara sesama manusia, berhak untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan atau dalam sedang kesulitan, dan berhak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas. Semua orang yang hidup di dunia ini semuanya sama, baik dari warna kulit yang sama maupun suku yang sama. Dari itu seharusnya rasa kebencian terhadap sesama harus dihilangkan. Dengan demikian tidak ada rasa perseteruan antara satu dengan yang lain. Tidak ada perseteruan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Saling mencintai sesama manusia, menilai nilai-nilai sila kedua, saling mencintai sesama manusia, harus diwujudkan demi mencapainya perdamaian manusia. Kadang harus mengerti terhadap manusia lainnya dalam kehidupan, untuk mencegah manusia dari perbuatan atau sesuatu yang buruk. Tanpa rem tersebut, seseorang yang panas akan terus berjuang demi sakit hatinya. Bila ada orang dari suku lain sedang panas hatinya dan membuat suasana menjadi semakin buruk, lihat dulu, rem dulu. Mungkin saja itu memang sifatnya. Setelah itu baru ditelaah. Maksudnya orang tersebut sengaja atau tidak sengaja membuat kita marah. Bila sudah mengetahui hal itu, barulah tindakan lebih lanjut. Bila sengaja, kita baik-baik dulu, tegur halus dia, itu cara yang damai. Bila tidak sengaja, jangan menyudutkan untuk meminta maaf. Biarkan melihat perbuatannya itu. Saling mencintai sesama manusia memiliki ruang lingkup yang luas. Mencintai seseorang bukan cuma orang terdekat saja, melainkan setiap orang yang dijumpain juga harus dicintai agar tercipta suatu kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Di dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini yang menjadi perlu penekanan.
karena ini yang menimbulkan sering titik sentuh dan membuat konflik. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap tenggang rasa. Manusia menyukai rasa damai dalam dirinya, maka manusia tersebut pasti akan merasa nyaman menerima tanpa membeda-bedakan. Maka tenggang rasa meminimalisir semena-mena akan pudar dalam pengembangan sikap tenggang rasa. Diperlukan sikap baik dalam melakukan segala hal, seperti menghargai perasaan orang lain, menghormati. Dalam kehidupan sangat diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati agar bangsa dan negara Indonesia ini memiliki jiwa-jiwa yang orang-orang berakhlak mulia, dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur, damai, dan sejahtera.